Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas faktor penentu kualitas dari sebuah ADC. Nah, sebelum kita memutuskan membeli sebuah ADC dengan merek dan model tertentu, maka yang paling penting bagi kita adalah kita tahu kualitasnya. Agar apa? Agar uang kita tidak terbuang sia-sia karena kita membeli produk yang salah. Nah, sebelum kita membahas faktor penentu kualitas dari sebuah ADC, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu analog dan apa itu digital. Nah, sebuah sinyal analog adalah sebuah sinyal yang bersifat kontinu dan tersedia di semua waktu. Jadi kapanpun selama sinyal itu ada, kita bisa mengambil nilainya. Sedangkan sinyal digital ini bersifat diskrit, artinya hanya tersedia pada waktu tertentu. Ini misalnya dalam range waktu ini sampai ini, ternyata tidak semua titik ini memiliki nilai. Nah, lalu apa faktor yang menentukan kualitas dari sebuah ADC? Nah, karena sinyal digital ini bersifat diskrit, maka resolusi dari sebuah sinyal digital itu ada dua setidaknya. Yang pertama itu adalah resolusi waktu. Artinya eh, kita bisa mengetahui perubahan sinyal itu secepat apa gitu. Dan ini akan ditentukan oleh sampling rate. Jadi sampling rate itu adalah berapa banyak sampel dalam waktu 1 detik. Nah, sampel rate ini akan merepresentasikan resolusi dari sinyal yang disampling dalam dimensi waktu. Jadi, seperti ini adalah waktu. Semakin tinggi sampling rate, maka jarak horizontalnya ini, jarak dari sinyal secara horizontal ini akan menjadi semakin dekat. Kita bisa mengetahui perubahan dari sinyal analog itu secepat mungkin. Kemudian, bit depth. Bit depth ini bekerja pada dimensi amplitude atau volume. Artinya, semakin besar bit depth yang digunakan, maka kita dapat mengukur atau mengetahui perubahan amplitude yang sangat kecil. Nah, bit depth ini akan merepresentasikan resolusi dari amplitude sebuah sinyal informasi yang akan disampling. Kemudian faktor ketiga ini yang jarang sekali dibahas dan jarang sekali diperhatikan oleh terutama pengguna itu adalah akurasi. Akurasi ini adalah ketepatan antara hasil pengukuran dengan besaran yang diukur. Sebagai contoh begini, saya mengukur sebuah besaran setiap detik saya ukur. Artinya, ya, sampling rate-nya adalah 1. Tetapi setiap pengukuran nilainya selalu tidak tepat atau akurasinya kurang. Artinya, sebesar apapun sampling rate-nya, sebesar apapun bit depth-nya, kalau akurasinya kurang, maka ya hasilnya tidak akan sesuai dengan yang sebenarnya. Gitu. Nah, lalu akurasi pada ADC itu meliputi apa saja? Akurasi pada sebuah ADC itu yang pertama adalah ketepatan waktu, artinya kapan sinyal tersebut disampling, waktunya harus tepat. Jangan sampai misalnya sampling dilakukan pada waktu detik kedua, tetapi yang terukur itu sebenarnya bukan detik kedua, tetapi detik ketiga. Nah, artinya itu sudah
tidak tepat dari segi waktu. Kemudian ketepatan amplitude. Misalnya pada detik kedua tadi, amplitudenya adalah 3,1 volt. Sedangkan yang terukur adalah 3,3 volt, maka di situ amplitudenya tidak tepat. Yang ketiga adalah ketepatan konversi. Nah, ketepatan konversi ini maksudnya seperti ini. Oke, waktunya sudah tepat, amplitudenya sudah tepat. Kita dapat nilai pada detik kedua itu sebesar 3,1 volt. Tetapi permasalahannya adalah apakah 3,1 volt itu nantinya akan dikodekan dengan sebuah nilai yang benar atau tidak. Dari mana taunya itu benar? Nah, ketika perangkat DAC bisa mendekodekan lagi kode tersebut dengan benar atau tidak. Misalnya begini, 3,1 volt itu ketika dikonversikan ternyata hasil konversi ke digitalnya itu tidak tepat, yang menyebabkan ketika sinyal digital ini diubah lagi ke analog itu menjadi 3,9 misalnya. Nah, itu kan berarti kesalahannya terjadi pada konversinya. Mungkin waktunya sudah tepat, amplitudenya sudah tepat, tetapi pengkodeannya yang salah. Nah, mengapa ketepatan waktu ini bisa menjadi faktor yang harus diperhatikan? Jadi begini, sebuah perangkat ADC itu kan dia akan menyampling sinyal analog pada waktu tertentu. Artinya harus ada sesuatu state yang nanti dia akan ukur. Nah, tegangan sesaat yang harus dia ukur. Misalnya seperti ini. Nah, tegangan yang diukur itu adalah C-hole karena ini adalah input dari ADC-nya. Nah, C-hole ini berapa nilainya? C-hole ini artinya nilainya adalah nilai sesaat dari sinyal analog tadi. Dari mana itu didapat? Tentu ada sebuah switch nanti yang akan menyambung dan memutuskan hubungan dengan sumber sinyal. Nah, di sini ada kapasitor. Kapasitor ini kan memiliki waktu charging dan waktu discharging. Nah, waktu discharging ini, waktu charging dan discharging ini tergantung dari apa? Nah, kita hitung dulu waktu chargingnya. Waktu charging ini akan tergantung dari kapasitansi dari kapasitor ini, resistansi dari resistor-resistor ini. Artinya kalau ini dihubungkan secara seri, maka berapa nilai seri dari kedua resistor ini. Kemudian yang ketiga tentu adalah tegangannya. Berapa tegangan sinyal yang akan mencharge atau mengisi kapasitor ini. Demikian pula dengan waktu discharging. Waktu discharging tentu adalah berapa nilai kapasitor ini, kemudian berapa resistansi dalam dari ADC ini. Dalam hal ini yang paling penting adalah waktu charging. Waktu discharging tidak penting. Mengapa? Karena ADC ini adalah dia tugasnya hanya mengambil nilai tegangan dari C-hole. Dia tidak perlu melakukan discharge karena nanti nilai ini akan berubah pada proses charging berikutnya. Nah, seperti ini peranan clock untuk membuka dan menutup switch ADC sangat penting dalam menentukan ketepatan waktu. Tentu switch dari ADC ini clock-nya harus stabil. Jangan sampai nanti di awal kita sudah menetapkan bahwa samplingnya ini menggunakan waktu yang uniform atau seragam. Tetapi pada kenyataannya switch-nya ini bekerja tidak stabil, artinya sampling rate-nya berubah di tengah jalan, sedangkan di awal kita sudah menyatakan bahwa sampling rate-nya itu tetap.
Nah, oleh karena itu clock ini harus bekerja dengan stabil. Misalnya untuk ADC dengan frekuensi 384 kHz, maka clock-nya atau switch-nya ini harus bekerja stabil dengan sampling rate yang tetap, mulai dari ADC itu dinyalakan hingga nanti sampai dia selesai digunakan. Nah, kemudian ketepatan dari amplitude tegangan C-Hall ini dengan sinyal yang akan diukur tadi. Ini adalah ketepatan amplitude. Misalnya tegangan di sini 3,1, ya pada saat itu tegangan di C-Hall ini harus 3,1. Artinya kalau tegangan ini dari minus 4,9, kemudian tiba-tiba tegangan ini berubah menjadi 3,1, maka C-Hall ini bagaimana harus berubah dari 4,9 menjadi 3,1 itu dalam waktu yang sangat cepat. Artinya dengan sampling rate 384 kHz tadi, 1/384.000 itulah waktu yang diperlukan untuk melakukan charging terhadap kapasitor ini. Tetapi jangan lupa bahwa waktu itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus konversi. Artinya, waktu chargingnya juga harus cepat. Karena apa? Karena sebelum waktunya habis, proses charging ini sudah harus selesai karena nilainya akan segera diukur. Nah, kemudian sensitivitas atau kepekaan ini adalah faktor yang tidak kalah pentingnya juga. Karena semakin cepat sebuah ADC ini merespons perubahan dari amplitude tadi, maka itu akan semakin baik. Nah, kemudian ketepatan konversi tadi. Ya, ketepatan konversi tentu ada hubungannya dengan proses kuantisasi dan pengkodean. Nah, konversi ini dilakukan secara independen untuk setiap sampel. Jadi, jangan sampai proses untuk mengubah satu sampel menjadi digital itu terganggu oleh sampel-sampel lainnya. Nah, harga sangat berkaitan dengan kualitas. Mengapa gitu? Jadi semakin baik kualitas ADC, maka produsen itu tentu akan menjualnya dengan harga yang semakin mahal. Jadi tentu ujung-ujungnya adalah budget kita. Artinya apabila kita memiliki budget yang cukup, maka belilah ADC dengan harga yang baik juga. Karena ketika harganya murah, itu sudah pasti kualitasnya jelek. Pasti ada saja yang dikorbankan dari barang yang kita beli tadi. Nah, sebaliknya, harga yang mahal itu juga belum tentu mewakili kualitasnya. Karena mengapa gitu? Ada sebuah barang baru yang dibuat oleh produsen, mereka bisa membanding atau mereka bisa melakukan branding sebaik mungkin gitu. Padahal barangnya biasa saja. Namun karena brandingnya bagus, mereka bisa menjual dengan harga yang mahal. Nah, tentu karena kita bukan satu-satunya pembeli dari produk itu, review dari orang lain itu penting sekali bagi kita yang akan membeli. Nah, sebenarnya ADC itu apa sih gitu? Bentuk fisiknya. Jadi, bentuk fisik ADC yang tersedia di pasaran saat ini berupa chip. Jadi proses sampling, kuantisasi dan pengkodean itu sebenarnya sudah
dilakukan oleh chip ini, sedangkan rangkaian lain itu bersifat pendukung, artinya berapa tegangan yang akan diukur nantinya, kemudian keluarannya nanti akan ditransfer kemana. Nah, itu sudah bisa saja dilakukan di luar dari chip ADC ini. Nah, ini adalah contoh audio interface yang tersedia di pasaran, yang mana di dalamnya ini terdapat ADC seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, tentu saya tidak merekomendasikan salah satu dari keenam merek ini. Jadi ini hanya sebuah contoh saja. Silakan membeli dengan merek terbaik dengan harga terbaik pula. Nah, namun ada kasus seperti ini, sampling rate-nya sudah tinggi, tetapi suaranya masih kurang bright. Artinya frekuensi-frekuensi tinggi itu masih tidak terdengar dengan jelas. Nah, solusinya apa dari permasalahan ini? Yang pertama, cek spesifikasi hardware dulu. Jangan-jangan gitu, sampling rate yang kita maksud tinggi ini adalah sampling rate pada softwarenya. Kita merekam dengan sampling rate misalnya 96 kHz. Tapi kita tidak tahu atau kita lupa bahwa hardware yang kita gunakan itu hanya mendukung sampai 48 kHz saja. Nah, kita harus cek dulu. Pertama, cek spesifikasi hardware. Nah, kalau ternyata memang sampling rate dari device itu kurang, ya mau tidak mau kita harus menggantinya dengan yang lebih baik gitu. Tapi kalau memang spesifikasi dari hardware-nya itu sudah mendukung dengan sampling rate tersebut, namun masih kurang berat juga, apa yang harus kita lakukan? Ya, coba tambahkan efek, misalnya, dan kita tambahkan juga beberapa cara gitu. Kita bisa menggunakan gain control, parametric equalizer, atau graphic equalizer. Kemudian yang selanjutnya, apabila ini juga masih kurang, nah coba ubah sampling rate yang digunakan sehingga didapatkan kualitas yang terbaik. Nah, ini cara memilih sampling rate. Nah, setelah saya simak dan teliti, ternyata sampling rate pada audio interface itu terdiri dari dua basis yang berbeda. Yang pertama itu adalah berbasis 8000. Artinya nilai-nilai berikutnya ini adalah kelipatan dari 8000 atau 8 kHz. Seperti ini contohnya 8, 32, 48, 96, 192, dan 384. Nah, yang kedua itu adalah berbasis 11,025 atau 11.025 Hz. Nah, sampling rate berikutnya adalah kelipatan dari angka ini. Nah, ini apa maksudnya? Kalau misalnya kita memiliki perangkat yang mendukung 192 kHz, maka lebih baik kita menggunakan sampling rate yang ada di basis ini. Misalnya kita mau menurunkan menjadi 48 kHz atau kita mau menaikkan menjadi ya kalau sudah segini kita tentu tidak bisa naik lagi. Kita hanya bisa turun tapi tidak bisa naik. Demikian pula kalau kita memiliki perangkat yang sampling rate-nya itu ternyata 352,8 kHz, maka kita lebih baik menggunakan frekuensi-frekuensi yang ada di basis 2 ini. Mengapa gitu? Karena ketika
ketika sampling rate ini kita turunkan, contohnya seperti ini, dari 192 menjadi 96. Ini kan artinya perangkat menyamplingnya 192 kHz, software menyamplingnya dengan 96 kHz. Artinya software hanya mengambil satu dari dua sampel yang dibuat oleh si hardware. Kalau pembaginya adalah bilangan bulat, maka itu akan lebih baik daripada pembaginya itu adalah bilangan pecahan, karena nanti akan menyebabkan sampling rate-nya itu menjadi, maksudnya waktu samplingnya itu menjadi tidak linear gitu. Itu sebenarnya. Tetapi ini hanya bersifat teori. Prakteknya silakan coba sendiri. Misalnya begini, dengan frekuensi sampling atau sampling rate 192 kHz, kita coba dengan menggunakan 88,2 kHz. Ini hasilnya apakah akan lebih baik dari 96 kHz? Itu seperti itu. Nah, kalau secara teori memang lebih baik kita menggunakan frekuensi yang ada di basis ini untuk melakukan perekaman. Baik, saya pikir hanya itu untuk menentukan kualitas dari ADC yang akan kita beli. Jadi sebelum kita membeli, tentu kita harus melihat review dari pembeli lain atau pengguna lain yang sudah lama menggunakan produk tersebut. Demikian video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.